Akhir Perang Diponegoro. Pada tahun 1827, Belanda melakukan strategi baru, yaitu membangun berbagai benteng di tanah Jawa sebagai pertahanan di setiap wilayah yang diduduki oleh Belanda. Kemudian Belanda membangun benteng pertahanan yang dikenal dengan siasat benteng Stelsel. Di antara benteng tersebut dibangun jalan yang menjadi penghubung serta paukan gerak cepat untuk memutuskan garis komando dan membangun ruang gerak pasukan Diponegoro. Kemudian Belanda juga mendatangkan 3.000 pasukan yang ditarik dari Sumatera Barat, yang semula pasukan tersebut dipersiapkan untuk menghadapi Perang Padri. Siasat ini terbukti efektif sehingga pasukan Diponegoro dapat dibatasi antar Kaliprogo dan Bogowonto, sehingga gerakan pasukan Diponegoro pun semakin sempit. Penyebab melemahnya pasukan Pangeran Diponegoro karena adanya pepecahan yang terjadi internal Perang Diponegoro. Pada saat itu, Sentot Ali tidak setuju dengan serangkaian perang gerilya yang dilakukan oleh pasukan Diponegoro. Selain itu, Kyai Mojo mempermasalahkan mengenai pengangkatan Diponegoro sebagai Ratu Adil. Kyai Mojo tidak suka melakukan perekrutan tentara di Jawa Tengah. Strategi yang diterapkan oleh Jenderal De Kock menguras kas Hindia Belanda, dan taktik perang Diponegoro memaksa perang gerilya memaksa Belanda untuk mengeluarkan biaya dan tenaga lebih. Hingga pada akhirnya perlawanan ini mampu dilumpuhkan dengan siasat tipu daya, yaitu berpura-pura mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding. Setelah itu Pangeran Diponegoro ditangkap pada tanggal 28 Maret 1830, kemudian ditawan di Semarang dan dipindahkan ke Batavia. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1830 dipindahkan lagi ke Manado, dan pada tahun 1834 pengasingannya dipindahkan lagi ke Makassar hingga beliau wafat pada usia 70 tahun pada tanggal 8 Januari 1855. Kerugian terjadinya perang Diponegoro yaitu: 1. Terjadinya pada kerugian materi sebesar 20 juta gulden. 2. Korban nyawa di pihak Belanda mencapai 8.000 pasukan Belanda dan 7.000 pasukan Belanda pribumi tewas dalam perang. Kemudian ketiga, kerugian infrastruktur jalan, gedung, jembatan, dan sarana lain.